resign. Berapa lama jadi pramugari dulu? 8 tahun. 8 tahun, akhirnya resign. Ya. Berani sekali melangkah waktu itu untuk meninggalkan pramugari. Karena saya mikir kita kalau hidup mikirin dunia sampai kapan, nggak akan ada ujungnya. Masya Karena Allah. endingnya kita hidup itu akan kembali kepada Sang Pencipta. Halo, selamat datang di podcast Road to Women's Inspiration Award 2025. Di mana adalah podcast yang menghadirkan narasumber-narasumber perempuan-perempuan yang inovatif untuk menjadi inspirasi dan juga dorongan bagi perempuan-perempuan untuk berani melangkah dan pastinya berinovasi. Narasumber kita kali ini adalah Pratiwi Novianti. Novi merupakan seorang mantan pramugari yang telah mewakafkan hidupnya untuk membantu orang-orang yang membutuhkan, termasuk orang dalam gangguan jiwa. Novi dikenal sebagai aktivis sosial dan aktif di media sosial, terutama dalam membantu orang karena dorongan hatinya. Nah, hari ini sudah bersama saya narasumber yang siapa yang nggak kenal ya. Ada Mbak Pratiwi Novianti. Iya, halo. Halo, apa kabar Mbak? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekarang sibuknya apa sih kalau boleh tahu? Sibuknya setiap hari tetap bantu orang di jalan. Apa aja? Mungkin kita taunya hanya ODGJ yang dibantu? Enggak ODGJ juga, ada lansia sebatang kara, yatim piatu, duafa, terus kemarin ada korban KDRT, terus anak yang dilakukan tindak kekerasan oleh pacar ibunya. Itu belum lama kita handle semua. Lebih bervariasi lagi sekarang ya, lebih banyak lagi ya? Iya. Apa sih yang mengawali Mbak Novi ini akhirnya mau melangkah ke dunia sosial seperti ini? Mungkin awal mulanya pada saat pandemi ya. Kan pandemi itu aku masih jadi pramugari di 2020. Nah, waktu itu kita unpaid leave, cuti di luar tanggungan. Nah, terus kita nggak ada kerjaan kan kita bingung mau ngapain. Nah, akhirnya kita ke yayasan salah satu di daerah Tasikmalaya. Namanya Yayasan Mentari Hati. Nah, itu emang khusus untuk ODGJ terlantar yang ada di jalan. Dari situ sih kita jadi donatur, terus tergerak hatinya buat bantu terjun langsung mencari ODGJ di jalan, terus mandiin, kita bersihin. Dari situ timbul rasa kayak, wah ini tersentuh dan bahagianya yang jujur kayaknya nggak bisa diungkapin pakai apapun dan tidak bisa dibayarkan pakai uang ya. Gitu. Nah, ini yang masih menjadi bikin penasarannya adalah dari pandemi awal ya kan, karena nggak ada kegiatan, akhirnya malah ke sosial, di mana orang-orang itu malah bikin aktivitas-aktivitas di online, sementara Mbak Novi akhirnya tergerak di sosial seperti ini gitu kan. Nah, kira-kira apa yang membuat Mbak Novi ini berani sebenarnya? Mungkin karena kan banyak waktu kondisi pandemi itu orang berbondong-bondong menyelamatkan diri sendiri. Tetapi dia lupa banyak di luar sana yang butuh bantuan termasuk ODGJ. Yang saya lihat banyak ODGJ terlantar dengan kondisi mereka sakit, terus mereka dengan kondisi yang kotor dan tidurnya pun sangat tidak layak. Dari situ sih timbul rasa kayak kesadaran untuk membantu mereka paling utama. Karena mereka nama aja lupa, makan aja lupa. Tidur dengan kondisi di jalan, cuman ada alas tanah, terus ada di kebun-kebun gitu, mereka tidur dengan alat seadanya. Jadi saya mikir untuk lebih fokuskan membantu ODGJ yang ada di jalan. Awalnya dari worry dulu, karena tidak memikirkan diri sendiri, kayak kalau kita aja khawatir dengan pandemi, bagaimana mereka yang tidak punya rumah di sana. Iya, betul. Tapi akhirnya ini jadi fokus ke dunia sosial dan akhirnya meninggalkan pramugarinya. Iya, resign. Berapa lama jadi pramugari dulu? 8 tahun. 8 tahun, akhirnya resign. Berani sekali melangkah waktu itu untuk meninggalkan pramugari. Karena saya mikir kita kalau hidup mikirin dunia sampai kapan, nggak akan ada ujungnya. Masya Karena Allah. endingnya kita hidup itu akan kembali kepada Sang Pencipta. Jadi meninggalkan pekerjaannya untuk lebih fokus. Jujur sebenarnya sih berat waktu itu ya, karena 8 tahun saya udah menjadi senior gitu. Tapi pilihan saya memikirkan untuk menjadi bekal almarhumah mama saya juga, apapun yang saya lakukan di dunia ini. Seperti itu. Bicara tadi menyinggung mama, berarti ini menjadi inspirasi utama juga? Iya, mama saya mengajarkan saya dari kecil untuk peduli sama pedagang-pedagang yang membutuhkan gitu, yang lansia tapi mereka masih berdagang, terus ke yatim piatu, ke duafa, itu mama saya mengajarkan semuanya. Menjadi role model untuk Mbak Novi juga untuk di dunia sosial ini berarti ya. Wah, luar biasa. Dan
Sempat menjadi pertanyaan nggak sih dari maskapai mungkin waktu itu, karena akhirnya kenapa meninggalkan, kenapa tidak bisa berjalan berbarengan begitu? Pada kaget karena pada saat saya mengucapkan kata Bu sama Chief waktu itu, Bu saya minta maaf tapi saya izin saya akan resign di bulan November waktu itu. Pada kaget karena mayoritas orang yang pada di sana itu mempertahankan pekerjaannya. Walaupun kondisi pandemi waktu kan dipotong gaji, potong banyak lah ya potongan, tapi masih banyak yang bertahan karena mungkin pramugari dengan gaji yang saat ini yang besar ya, dengan 2 digit kan, tapi saya mikir nggak akan ada habisnya. Nggak ada ujungnya. Nggak akan ada ujungnya. Dan tidak menemukan kesenangan. Betul. Nah, apakah memang pernah ada susah untuk membagi waktu antara mungkin jadwal terbang, dan juga tadi jadwal untuk membantu orang? Iya, karena waktu itu kan kita jalan berbarengan tuh. Terus waktu itu kita baru banget menghandle namanya Abah Ismail, itu sempat viral waktu itu. Nah, kita bawa ke rumah sakit jiwa, terus waktu itu saya mau terbang ke Makassar. Nah, itu pilihan yang sangat bingung antara saya membantu orang dan juga saya harus terbang. Di satu sisi saya harus punya tanggung jawab, tapi di satu sisi adalah kemanusiaan yang harus saya jalani. Nah, dari situ saya mikir saya nggak bisa jalan berbarengan, saya pilih untuk membantu orang, mengabdikan dan mewakafkan hidup saya. Sempat nggak sih sharing-sharing ke orang-orang terdekat gitu? Karena tadi kan sempat juga dilema pasti ada dong, apakah memilih untuk tetap terbang atau mungkin membantu orang gitu? Iya. Pernah tanya sama papa saya, tapi papa saya cuma bilang ikutin kata hati kamu, gitu. Ikutin kata hati kamu. Tapi apapun itu yang saya lakukan, saya dulu juga pramugari sering banget ada kegiatan sosialnya. Tapi mungkin papa saya lebih cenderung apapun yang bikin saya bahagia, gitu sih. Mama kan jadi role model. Momen apa sih yang akhirnya menjadi momen untuk Mbak Novi, menggerakkan hati Mbak Novi karena melihat mama tadi? Momen apa, seperti apa? Jadi mama saya tuh meninggal 2 hari sebelum saya rilis jadi pramugari. Jadi waktu itu niat saya pengen banget bisa bahagiain ibu saya. Gitu. Jadi saya pengen terbang jadi pramugari, punya uang buat hajiin ibu saya, umrohin ibu saya. Itu nggak bisa tercapai. Tapi pada saat mama saya meninggal, mama saya cuma bilang, apapun yang kamu lakukan, jangan pernah tinggalkan kebaikan. Gitu, karena mama saya itu tipe orang yang even dia nggak punya uang aja, dia akan usahakan untuk orang lain. Gitu. Jadi hati saya cuma mikir, kebaikan yang saya lakukan itu untuk mama saya. Untuk mama? Belum sempat untuk mewujudkan umroh? Belum bisa membahagiakan. Gitu, bahkan waktu mama saya mau meninggal, dia mengucapkan kata maaf. Belum jadi ibu yang baik, tapi menurut saya bisa berdiri di kaki saya sekarang sampai saat ini itu karena ibu saya. Berkat ibu saya, sosok ibu saya sangat hebat. Sekarang kan sudah aktif di dunia sosial dan tadi melakukan segala yang kebaikan dilakukan ini juga inspirasinya untuk mama gitu ya. Apakah akhirnya merasa mungkin sulit ya kalau saya bilang jadinya untuk memuaskan tadi kan karena belum sempat juga mengumrohkan mama gitu kan ya. Tapi ada mungkin sedikit terbayar rasa itu? Iya, pastinya rasa sesal pasti akan ada ya. Kayak belum bisa memberikan yang terbaik, tapi saya selalu berdoa setiap saya sholat, setiap saya ibadah, yang terbaik untuk ibu saya gitu. Jadi saya nggak akan putus mendoakan, dan saya selalu niatkan dalam hati kebaikan saya merawat anak asuh juga. Saya ada 5 anak asuh sekarang, itu karena ibu saya sih. Karena mama lagi tadi ya. Jadi merawat juga menjadi mungkin menjadi terapi juga bisa dibilang ya. Karena bisa merawat anak-anak yang sekarang juga bisa dibilang terlantar gitu. Tapi kan Mbak Novi kalau boleh tahu belum menikah ya? Belum menikah. Belum menikah. Apa yang akhirnya berani sekali untuk membuat itu? Apa karena tadi mama tadi? Mamaku tuh suka banget sama anak kecil. Kan saya cuma 2 bersaudara. Waktu itu sempat mamaku pengen adopsi anak yatim piatu, tapi agak sulit ya prosedurnya. Jadi saya pun suka anak kecil, saya anak terakhir kan. Jadi kayak kesenangan tersendiri kayak merawat anak, apalagi ini kan tidak ada pilihan ya, yang saya rawat ini anak dari ODGJ yang saya rawat. Jadi bukan dari anak siapa-siapa. ODGJ terlantar, hamil kondisinya, melahirkan, saya rawat anaknya.
Ini menarik sih, karena bukan hanya ODGJ saja tadi yang akhirnya dirawat. Tadi sudah dijelaskan di awal bahwa ini berkembang ada orang yang terlantar, kemudian sampai anak-anak dari ODGJ itu sendiri juga akhirnya Mbak Novi rawat. Nah, bicara soal anak-anak pastinya tidak mudah juga ya, karena Mbak Novi tadi harus membagi ibunya yang ODGJ dan juga anaknya. Ada pengalaman menarik nggak sih untuk menemukan sang anak ini juga beserta ibunya pastinya? Pengalaman menarik mungkin semuanya memiliki story yang berbeda ya. Mungkin yang paling menarik perjuangan saya sih anak yang atas nama Zaila ini. Saya bawa dari Lubuk Linggau. Jadi waktu itu ibunya kandungan sekitar 6 bulan. Saya dapat info dari warga sana, bilang, Mbak itu ada ODGJ hamil, nggak tahu bapaknya siapa, katanya. Saya samperin, nah itu dia sempat ngamuk ya, sempat berontak. Akhirnya saya bawa di rehabilitasi di daerah Linggauis itu. Terus saya bilang, ibu semua biaya saya tanggung sampai dia melahirkan, nanti melahirkan kita sambil cari keluarganya di mana, gitu. Terus sempat perjuangannya karena jauh ya, Lubuk Linggau dari Palembang kita harus menempuh darat semuanya, karena kita itu kalau sosial mau bantu gak bisa pakai identitas, karena kan mayoritas ODGJ yang kita bantu tidak ada identitas diri, jadi otomatis kita naik jalur mobil. Nah, waktu Zaila melahirkan ini, anak yang nomor 3 ya saat ini, 6 hari dia melahirkan saya harus bawa ke Jakarta. Karena posisinya di sana tidak ada yang merawat, ibunya itu skizo dan ODGJ ya pastinya. Jadi ya kita bawa ke Jakarta. Dari Linggau, Palembang, Lampung baru Jakarta. Lampung baru Jakarta, 12 jam? Kurang lebih ya, seperti itu, 12 jam dan panjang sekali perjalanan, lewat laut juga. Iya, betul. Gitu. Seperti apa sih awalnya tuh bisa sabar untuk menghadapi? Karena kan kita tahu ODGJ mungkin punya cara komunikasi yang berbeda, Mbak Novi. Gitu. Seperti apa awal bisa sabar? Apalagi kita tahu Mbak Novi adalah pramugari yang biasanya berkomunikasi dengan penumpang pesawat. Ya kan? Iya, pramugari mayoritas sabar semua karena gitu. Ternyata sudah terlatih kesabaran dari pesawat. Karena kan kayak misalnya diomelin sama penumpang, kita cuma bisa bilang maaf ya Ibu, kita kasih penjelasan. Mungkin karena didikan pramugari juga saya jadi sekarang ini. Jadi sabar itu ya. Nah, tapi banyak yang mau tahu di rumah nih. Tadi bicara soal anak-anak yang dirawat dari ODGJ, akhirnya Mbak Novi rawat gitu kan. Apakah mereka sampai sekarang masih juga berkomunikasi dengan orang tua mereka yang quote and quote adalah masih sebagai pasien? Iya, masih pastinya, karena saya dari awal merawat anak-anak ini saya tidak pernah berniat untuk memisahkan antara ibu dan anak. Karena pertanggungjawabannya itu berat sekali dunia akhirat. Ketika kita membohongi anak tersebut, gimana nanti dia besarnya. Jadi sedari kecil kita menjelaskan nama ibunya siapa, yang merawat siapa. Jadi saya selalu bilang nama ibunya misalnya Naila ini Budini. Terus dirawat sama siapa? Sama Mama Opi gitu. Jadi sedari dini mereka harus tahu sih. Dan kita sering ketemu kok sama ibunya masing-masing. Sulit nggak sih Mbak untuk memberikan pengertian kepada anak-anak ini bahwa begini loh kondisi kamu, tapi jangan minder untuk mereka tetap mau maju? Alhamdulillah anak-anak aku nggak ada yang minder ya, karena kita sedari dini mungkin kita sosial biar dia berinteraksi dengan orang banyak di yayasan, terus di keluargaku dan lain-lain. Jadi nggak ada yang minder sama sekali. Tapi kita udah kasih pengertian bahwa kalau misalnya mungkin ada bully atau apa, suruh kasih tahu kita biar kita nanti yang bicara seperti apanya. Ada mungkin keluarga besar ya, artinya bukan dari orang tua langsung, mungkin dari ibunya pasien atau apa yang mungkin nanti kalau sudah besar ikut saya ya gitu. Nggak ada. Nggak ada. Gitu. Hampir mayoritas, alhamdulillah mereka percaya sama kita. Tapi Mbak Novi membebaskan anak ini untuk nantinya memilih hidupnya. Karena betul, saya tidak mempunyai hak apapun dalam pilihan hidup mereka ke depannya. Gitu, tugas saya, tanggung jawab saya hanya merawat mereka dan membiayai mereka sampai mereka siap dan matang. Merawat orang dengan gangguan jiwa, kemudian juga mereka yang terlantar, termasuk mereka yang hamil, punya anak dan lain-lain, pasti bukan menjadi keputusan yang mudah. Apa yang membuat Mbak Novi ini berpikir bahwa oke, ini adalah jalan yang benar, saya dengan bismillah saya akan merawat gitu. Apa yang membuat akhirnya hati itu mantep gitu? Ya itu yang saya selalu bilang, kebaikan itu harus diyakini. Jadi apapun itu, walaupun
tantangannya agak berat dalam sosial ini, saya percaya apapun itu pasti dimudahkan oleh Allah karena niat kita baik. Itu aja sih selalu saya yakini. Selalu diyakini dari awal kasus dari yang awal ditangani. Iya. Boleh tahu nggak kasus apa yang pertama ditangani? Langsung ODGJ atau? ODGJ semua. ODGJ. Bahkan ada beberapa yang kita nggak kontenin, saya cuma coba, saya lagi naik mobil di jalan, ada ODGJ. Saya berhenti sama ART saya gitu. Terus saya potong dulu, kita nggak pakai shaver karena saya belum mengerti tuh menggunakan shaver. Kita pakai gunting gitu, kita bersihkan. Terus ternyata oh caranya gini, kalau ODGJ di bawah, kita harus duduk di bawah, harus memposisikannya setara sama mereka. Oke. Gitu. Terus jangan pernah kayak membuat mereka jadi kayak takut. Jadi anggap aja kita berbaur bisa sama kayak mereka. Gitu supaya mereka nyaman sama kita. Oke. Jadi menyamakan terlebih dahulu frekuensinya dan lain-lain gitu ya. Dari awal sudah menangani ODGJ seperti itu kan. Kira-kira sempat ada ini nggak sih di hati? Ini kan tadi memang sudah mengedepankan ada mamahnya jadi alasan. Terus tadi semua kebaikan ini pastinya dari orang tua. Dari orang tua dan juga pastinya akan ada timbal baliknya gitu. Tapi sempat burn out nggak gitu? Atau mungkin ada kayak sanggup nggak ya saya untuk menghandle pasien-pasien ini gitu? Keraguan lah kita bisa bilang. Nggak ada. Mau dalam keadaan apapun, masalah apapun, saya nggak pernah ada keraguan dalam hal kebaikan. Karena saya percaya saya punya Allah dan setiap langkah saya selalu dalam lindungan Allah. Saya percaya itu. Saya penasaran karena sebagai manusia kita pasti biasanya Mbak ya, mayoritas manusia adalah kita punya keraguan juga. Apakah nanti saya sanggup, bagaimana jika rezeki saya nanti tidak bisa menutup semua ini gitu. Dari Mbak Novi sendiri, ini pastikan juga meninggalkan pekerjaan gitu. Sempat ada ups and downs ya? Kalau up and down secara mental pastinya gitu. Kadang lebih kayak fisik capek gitu. Terus banyak hal yang harus kita urus belum selesai. Terus sedangkan lebih bebannya kok info, aduh saya belum bisa handle ini. Lebih ke situ sih. Tapi ya kita selalu konsultasi sama tim, ngobrol sama keluarga, kita bisa jalani semuanya secara baik-baik sih. Kalau saya boleh tahu, secara finansial, karena kan juga tidak ada pekerjaan tetap yang juga akhirnya digeluti seperti itu. Apa pernah mengalami, apa yang dilakukan Mbak Novi? Waktu pertama aku baru terjun di sosial, aku jual mobilku. Jual mobil? Ya kan untuk biaya rumah sakit jiwa. Kan kita nggak ada uang. Karena kan tabungan pramugariku habis kan. Waktu itu untuk perlengkapan semuanya, kita kan butuh perlengkapan yang nggak murah ya gitu. Semua perlengkapan dari kita mengurus ODGJ, kebutuhan ODGJ, seperti itu. Jadi waktu itu sempat jual mobil Mercy pertama kali. Terus akhirnya kita beli mobil biasa, yang penting untuk operasional bisa jalan. Terus untuk sewa rumah, kayak gitu-gitu, pernah kita ngalamin. Bahkan kondisi sekarang pun, mungkin sempat ramai ya kasus saya belum lama ini gitu untuk salah bantu orang. Itu saya nggak bikin konten, itu sekitar 6 bulan, 7 bulan saya nggak ada penghasilan sama sekali. Apapun yang bisa saya jual, saya jual. Yang penting semua operasional bisa jalan dan anak-anak saya bisa terbiayai. Ini menjadi bukti juga bahwa sebenarnya untuk bersedekah atau membantu orang mungkin terkesan mudah, tapi ternyata banyak sekali tantangannya. Iya, betul. Dan itu mungkin ujian juga apakah kita memiliki hati yang murni untuk membantu. Gitu bisa jadi kesaksian juga nih ya berarti bahwa hal itu benar-benar terjadi. Tapi apa Mbak Novi yang akhirnya membuat hal itu bisa dibilang nagih gitu, mau dilakukan lagi gitu? Apakah ada reward yang selama ini Mbak Novi akhirnya melihat, oh ternyata ini yang saya cari gitu di hidup ini? Kebahagiaan yang nggak bisa dibayar pakai uang. Karena kalau rewards kayak misalnya contoh nih penghargaan, ucapan terima kasih dari orang-orang itu juga sebenarnya bikin kekuatan untuk saya bertahan sampai sekarang. Apalagi kalau misalnya kita ngelihat ada ODGJ yang udah sembuh, totally sembuh. Jadi kayak ODGJ kemarin ada yang mau berusaha menyakiti dirinya, saya udah pesimis tuh awalnya. Ini bisa sembuh nggak ya? Karena ibunya menceritakan 3 tahun berjuang bolak-balik rumah sakit itu nggak sembuh. Alhamdulillah qadarullah 2 minggu kemarin kita udah baru kembalikan ke rumahnya, totally sembuh. Totally sembuh, saya ngerawat 1 bulanan. Mereka yang sembuh masih ingat apa yang terjadi selama ini? Ingat, dia menjelaskan. Tapi pada saat dia mungkin lagi tidak
tidak sadar ya, dalam arti suka ngamuk-ngamuk itu mereka nggak ingat. Tapi kalau perjalanan kenapa mereka bisa depresi itu mereka menceritakan. Oke. Dan mereka masih ingat dengan Mbak Novi ya, apa yang sudah dilakukan? Iya, ingat. Ada berapa sih Mbak timnya Mbak sampai bisa merawat banyak sekali tadi? Total 28. 28 orang. Timnya, gitu. Bersama pengasuh ya? Pengasuh. Apa aja? Bergerak di mana aja? Apa pengasuh aja atau? Ada kita kameramen, terus ada yang biasa menghandle untuk keluar masuk ODGJ di rumah sakit jiwa, terus ada yang merawat juga di yayasan, merawat anak, itu semua beda. Terus ada tim kameramen gitu, editor. Saya mau meluruskan nih ya, karena kita hidup di era yang digital, semua orang bisa berkomentar gitu kan. Biasanya perbuatan baik pun tidak selalu dilihat baik, merasakan, ya kan. Apakah tujuan Mbak Novi untuk membuat konten awalnya? Apakah untuk jadi sumber informasi juga awalnya untuk memberitahu ini loh ada, ini siapa tahu ada yang kenal dengan ODGJ, seperti apa tujuannya? Dari awal mungkin kalau subscriber dan follower saya udah tahu niat saya itu membantu orang terlantar. Kan terlantar dari jalan, kita nggak tahu keluarganya, kita tidak tahu dia siapa gitu. Mungkin kalau ditanya namanya aja suka asal sebut aja gitu secara nama. Ya kita ambil, itu kita selalu bilang tolong bantu share, itu bukan untuk memviralkan suatu case gitu, tapi saya hanya mau orang ini bisa ketemu sama keluarganya dan bisa kembali sama keluarganya gitu. Jadi ketika emang keluarga misalnya pada saat dikembalikan, keluarga tidak berkenan untuk didokumentasikan, kita nggak ada apa-apa, tidak ada masalah. Bahkan ada yang pada saat kita sudah bikin video, tapi ternyata keluarga tidak mau, banyak banget yang nggak tayang. Jadi tidak ada masalah buat saya. Karena emang niat saya mau bantu orang, ada kamera atau tanpa kamera, saya akan tetap jalani kebaikan itu. Ini ya, netizen harus paham terlebih dahulu ya, bahwa sebelum berkomentar mungkin kita harus cari tahu terlebih dahulu apa maksud dan tujuan dari mungkin konten kreator tersebut membuat. Dan sebenarnya mungkin selain tadi bisa menginformasikan keluarga bahwa mungkin ada pasien yang membutuhkan keluarganya tadi, juga sebenarnya bisa menginspirasi sebenarnya. Bisa mengedukasi ya. Mengedukasi, lebih baik kita mengambil positifnya ya, bahwa oke, kita melihat Mbak Novi yang justru dulunya bisa dibilang kehidupan pramugari yang terkenal glamor, bahkan akhirnya ditinggalkan demi justru bisa terjun langsung ke lapangan gitu, membantu gitu ya. Sudah berapa ODGJ yang Mbak Novi tangani sampai saat ini? Dari 2020 sampai sekarang 2025 saya nggak pernah hitung berapa. Kalau kisaran ratusan, ribuan? Karena untuk saya kebaikan itu tidak perlu diingat. Luar biasa. Karena yang harus kita ingat dalam hidup adalah keburukan atau hal-hal yang tidak baik dalam hidup kita, supaya menjadi introspeksi diri kita menjadi lebih baik. Gitu. Luar biasa, ini jarang terpikirkan ya. Banyak orang yang mungkin ingin terpacunya karena sudah berapa ya, saya sudah melakukan apa saja ya gitu. Berbeda dengan Mbak Novi yang justru malah melihat. Saya nggak mau ngitung, nggak pernah mau ngitung. Justru melihat keburukan, menghitung keburukan diri sendiri. Dan tujuannya untuk introspeksi gitu tadi ya. Luar biasa. Dan tadi kan semua ini awalnya adalah tergerak karena mama. Seperti itu ya. Betul, karena mama saya. Kita tahu bahwa meskipun orang yang sudah tiada, salah satu komunikasi yang tidak akan pernah terputus adalah doa dari anaknya sendiri. Iya, betul. Saya gitu. Dan selalu Mbak Novi sampaikan di dalam ibadah seperti itu ya. Iya. Tapi dalam hal ini, kalau ada mamah gitu, bisa bicara dengan Mbak Novi gitu kan, apa sih yang mau disampaikan kepada mama? Permintaan maaf. Karena waktu terakhir itu mama saya sebelum ICU ya, saya sempat ketemu, waktu itu kan masih masuk asrama, masih pendidikan. Mama saya mengucapkan kata maaf waktu itu, tapi karena posisinya saya nggak mau membuat mama saya drop, karena mama saya cancer kan. Saya nggak mau buat drop, jadi saya nggak mengucapkan kata maaf itu balik. Sampai detik ini saya kadang suka menyesal, sebagai anak belum mengucapkan kata maaf. Gitu, jadi maaf itu sangat berarti banget, sangat berarti sekali. Dan mengucapkan terima kasih udah menjadi ibu yang baik untuk anak-anaknya, untuk saya terutama, yang mengajarkan hal baik, mengajarkan hal yang positif untuk saya sedari dini, sedari kecil sampai saya beranjak dewasa dan selalu ada untuk anaknya. Itu suatu hal yang sangat berarti sekali untuk hidup saya saat ini. Gitu. Bukan hal yang mudah kehilangan sosok, apalagi seorang ibu. Betul, karena
Pada saat saya waktu itu kan masuk asrama itu kan harus ada perlengkapan baju, seragam gitu ya. Itu posisi mama saya udah sakit karena stadium 3 mama saya. Udah kondisinya drop banget, dari mama saya gemuk ke kurus. Terus pada saat saya membeli perlengkapan dia masih bisa untuk menemani saya walaupun setelah mengantarkan dia kondisinya drop. Dia masih bisa. Jadi menurut saya wah itu mama saya luar biasa sekali sih. Sebelumnya kami mengucapkan turut berduka terlebih dahulu, tapi kami yakin kalau apa yang Mbak Novi sudah lakukan, pastinya selain Allah melihat juga pasti juga Mama tahu melalui doa-doa yang Mbak Novi kirimkan. Dan pastinya pasti bangga sekali melihat apa yang Mbak Novi sekarang lakukan saat ini. Artinya Papa masih sehat? Papa sehat. Alhamdulillah ya. Menjadi support system. Iya, support system pertama. Karena kalau misalnya saya ada apa misalnya di media gitu, dia orang yang paling apa ya kayak worry karena papaku udah tua kan. Aku cuman takut kesehatannya terganggu, jadi selalu cuman bilang jangan terlalu lihat media gitu, mengurangin media aja sih. Apakah mungkin dari sekitar lingkungan, mungkin selain keluarga ada mungkin teman-teman atau sekitarnya gitu yang mungkin kalau tadi sempat dipertanyakan pilihannya dari awal resign, tapi ada nggak sih yang nggak suka dengan pilihan Mbak Novi? Ada, karena kan ya namanya dulu pramugari kan pasti ada teman-teman arisan, sosialita gitu. Pada saat saya terjun kayak gini mereka sudah nggak ada, udah ya bubar gitu aja. Gitu mungkin karena tidak sejalan ya. Nah, saya mohon maaf terlebih dahulu harus menanyakan hal mungkin agak personal, tapi masih muda dan masih belum menikah seperti itu kan. Apakah juga mengurus orang-orang yang berkebutuhan tadi, yang membutuhkan tadi, juga menjadi salah satu halangan untuk mungkin akhirnya mencari tambatan hati? Agak bingung jelasinnya, tapi kalau menurut saya jodoh itu pasti akan datang pada saat yang tepat gitu. Mungkin sampai detik ini belum ada ya, Allah belum memberikan kepada saya hanya cuma bisa menjalani gitu. Tapi emang untuk saat ini kita setiap hari kan bantu orang, terus pagi sampai malam, kita jam 1 baru pulang jam 12. Ya nikmatin semua nikmat yang dari prosesnya. Gitu ya. Tapi ada nggak sih mungkin yang selama ini ada mungkin yang pernah dekat tapi ternyata justru pas tahu kegiatan Mbak Novi seperti ini akhirnya malah mundur? Mungkin karena anak ya, aku sekarang punya anak 5, jadi pola pikirnya nanti akan merepotkan, akan menyusahkan dan lain-lain gitu. Mungkin itu kayaknya. Dan mungkin Mbak Novi jangan juga lupakan bahwa jodoh adalah biasanya cerminan dari orang itu sendiri. Jadi jika kita punya hati yang tulus, ya insya Allah juga jodohnya memiliki hati yang tulus. Amin. Ya Mbak ya. Nah terus kalau keluarga mungkin selama ini juga ada yang ikut mensupport selain Bapak? Kakakku, kan aku punya kakak 1. Kita 2 bersaudara aja. Kakakku support banget dari awal sebelum bikin YouTube kan kita emang udah sering sosial. Kakakku tahu banget emang adiknya ini suka banget bener-bener kalau bantu orang tuh total gitu. Jadi emang awalnya kan tidak pernah dokumentasi karena emang tidak ada niat untuk jadi YouTuber awalnya. Sekarang aku cuman kayak coba dokumentasi gitu, tapi untuk keluarga aja sih. Keluarga itu. Gitu. Kalau mungkin dari teman, mungkin yang dulunya tadi bilang ya, karena sempat ada arisan, mungkin karena akhirnya merasa dunia sudah berbeda, akhirnya bubar begitu aja. Tapi mungkin ada nggak sih yang terinspirasi juga? Oh nggak ada, belum ada yang tergerak ya. Gitu. Wah ini harusnya segera tergerak karena dari podcast ini ya saya sudah speechless ya dengan pola pikir Mbak Novi yang ternyata out of the box ternyata ya. Tapi pernah nggak sih sebagai manusia mengalami burnout atau terpikir kayak capek juga ya menjalankan ini gitu? Kalau untuk capek fisik sih pastinya ya, karena kan fisik capek kadang keluar kota kita 1 bulan, setengah bulan kita baru pulang gitu. Terus pastinya, tapi kalau secara mental yang sampai bener-bener mentalku down itu sih belum ya. Saat ini cuman kayak masih ini adalah amanah, saya sudah berjanji sama diri saya akan mewakafkan hidup saya sampai saya meninggal gitu. Jadi dalam mindset saya hanya itu aja.
Jadi hatinya sudah mantap untuk melakukan kebaikan. Tapi apa biasanya yang dilakukan untuk mengobati rasa lelah tersebut? Main sama teman, atau main sama anak, kemana kita keluar kota. Itu udah mengobati. Healingku sekarang ya seperti itu aja. Menjadi obat tersendiri ya, malah merawat anak-anak dari ODGJ ini justru malah jadi healing karena tersendiri. Dulu aku 2 bersaudara, sepi banget. Sekarang rame. Sekarang rame, kita punya anak yang setiap hari ada yang ngadu, ada yang cerita. Itu buat saya, Allah maha baik banget bisa ngasih kebahagiaan seperti ini. Ya, tapi apa yang kira-kira belum tercapai dalam hidup Mbak Novi dan mungkin masih ingin dicapai suatu hari nanti? Belum tercapai, saya mau punya yayasan yang punya bisa menaungi orang lebih banyak, karena sekarang kan tempat kita sangat terbatas. Mungkin hanya untuk 10 orang, 15 orang maksimal. Saya pengen banget bisa punya tempat yang lebih besar. Saya pengen bantu orang lebih banyak di seluruh Indonesia. Terus saya juga mau banget bikin tempat makan gratis untuk orang-orang yang membutuhkan setiap harinya. Banyak hal yang kita mau lakukan yang konteksnya tetap sosial dalam mindset saya. Cita-cita yang sangat mulia, semoga dengan podcast ini juga akhirnya diamini oleh audiens kita. Dan pastinya juga semoga akhirnya dari sini bisa mendapatkan banyak sekali support, termasuk mungkin dari pemerintah kita yang juga bisa mendukung ya. Dan pastinya bukan hanya perempuan-perempuan di luar sana terinspirasi, tapi saya hari ini juga sangat terinspirasi dari apa yang kita dapatkan dari percakapan kita. Good luck Mbak Novi, terima kasih banyak sudah menjadi perempuan yang sangat inspiratif. Dan tentunya dengan hati yang tulus untuk membantu orang-orang banyak sekali membutuhkan di luar sana. Terima kasih banyak, kita doakan semua yang nanti jadi rencana tadi dapat terrealisasi segera. Amin, terima kasih. Itu dia narasumber kita, Pratiwi Novianti, yang memang tergerak untuk membantu orang-orang yang membutuhkan, yang termasuk juga adalah orang dengan gangguan jiwa. Dan semoga dari podcast ini, dari obrolan ini menjadi inspirasi Anda, terutama Anda kaum wanita di luar sana yang akhirnya bisa lebih tergerak dan juga akhirnya terdorong bahwa wanita-wanita Indonesia ini memiliki potensi yang luar biasa untuk berinovasi dan pastinya berdampak langsung kepada masyarakat. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya Bayu Pradana dan jangan lupa saksikan Women's Inspiration Award 2025 pada tanggal 29 April 2025 hanya di iNews, inspiring dan informatif. Akhirnya saya Bayu Pradana pamit undur diri, sampai jumpa.